Wakil Gubernur DKI. Lalu ketika beliau maju di Pilpres, beliau menunjuk saya lagi menjadi jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi pada saat itu bidang pariwisata. Bidang pariwisata. Jadi udah pariwisata terus gitu. Dan sekarang ya ketika beliau lagi sedang terus berjuang mengabdi untuk negeri ini, ya beliau menunjuk saya lagi sebagai jubir bidang pariwisata untuk pribadi beliau. Oke. Di bidang Bang Sandiaga Uno. Artinya perjalanan panjang bersama Bang Sandi itulah yang kemudian akhirnya mempercayakan Bang Sandi untuk mengangkat Bang Topan sebagai juru bicaranya begitu. Betul. Nah, kira-kira apa yang diinginkan oleh Bang Sandi atau strategi pariwisata yang diinginkan oleh Bang Sandi ini untuk sehingga menunjuk Bang Topan untuk menjadi juru bicaranya? Apakah ada kesamaan konsep ataukah memang Bang Topan ini sedang dipromosikan di tingkat nasional? Ya, jadi wah ini memang betul-betul hebat pertanyaannya ini. Ya, jadi gini. Pertama, saya merasa Bang Sandi memiliki kesamaan visi terkait pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata itu ujung-ujungnya harus membuka lapangan kerja. Oke. Pengembangan pariwisata itu ujung-ujungnya harus berpihak kepada rakyat, membangun kesejahteraan. Ya, bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Dan Bang Sandi dari dulu sangat concern terhadap itu. Ya, pariwisata maju, otomatis UMKM maju. Oke. Itu pasti. Jadi link to any business seperti saya katakan. Ya, satu itu. Jadi kesamaan visi. Kedua, saya berbicara tentang bagaimana Bang Sandi memang di dalam berbagai kesempatan itu selalu mengatakan begitu bahwa pariwisata itu membutuhkan ide-ide segar. Pariwisata itu membutuhkan terobosan-terobosan. Ide-ide kreatif. Ya, ide-ide kreatif seperti itu. Dan di berbagai macam diskusi kami kerap untuk saling bersinergi dengan Bang Sandi, dan insya Allah dalam waktu dekat saya dan Bang Sandi akan berkolaborasi untuk membuat sebuah legacy lagi, bagi pariwisata Indonesia. Tapi saya tidak akan cerita sekarang. Berarti nanti suatu saat tidak bisa dibocorkan. Tidak bisa dibocorkan. Ini sangat beda karena ini sangat ide segar. Salah satu ide segar yang kami temukan lalu disambut oleh Bang Sandi begitu. Oke. Bang, kita tinggalkan dulu itu. Iya. Kita tahu Bang Topan ini adalah pegiat pariwisata. Bahkan sekarang sedang menggagas temannya wisatawan begitu. Dan kita dengar informasinya Bang Topan juga sebagai menulis buku nih. Pertama karena kita tahu sekarang pandemi COVID-19 ini menghancurkan dan memporak-porandakan pariwisata kita. Di buku tentang protokol destinasi ya. Nah, bisa diceritakan itu bagaimana sebenarnya lahirnya ide kemudian menjadi tulisan dan kemudian menjadi buku ini sebagai ini sudah ada di depan kita ya. Harus kita dapat hadiah. Ini bukunya nih ya. Nanti spesial buat Mas nanti dan ini kawan-kawan ya. Bukunya. Harus tanda tangan Mas ya? Oh iya, kita tanda tangan. Itu apakah memang ini pergulatan panjang Bang Topan ketika masa pandemi ini memang pariwisata kita amburadul, bukan amburadul sebenarnya. Pariwisata kita ya bisa dikatakan tidak bergerak lah di era pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi gini. Saya selalu tidak ingin berada di tatanan normatif. Saya biasakan itu. Harus ada aksi, harus ada nyatanya itu apa. Gitu. Bentuk daripada karya itu apa. Gitu. Nah, karya itu saya titik beratkan untuk kemaslahatan. Nah, ketika COVID itu datang, saya sebenarnya sudah mendengungkan kepada pemerintah pada saat itu. Harus untuk segera melakukan kebijakan-kebijakan yang preventif agar COVID itu tidak menyebar, tidak berdampak kepada Indonesia pada saat itu. Tapi rupanya agak terlambat pada saat itu. Kita terlalu abai. Ya, terlalu abai pada saat itu, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, dalam perjalanan waktunya, akhirnya sampai dia di NTB. Kebetulan saya bersama ibu saya lagi sedang saya memang selalu kalau lagi kondisi seperti ini ya saya mengutamakan untuk menjaga ibu saya gitu ya. Jadi saya ketika melihat
restoran tempat usaha ibu saya ini terdampak oleh COVID-19, yang kita harus memulangkan karyawan kita. Lalu saya mengambil niat di dalam hati, saya dengan expertise yang saya miliki ini, saya harus membuat sebuah tulisan, membuat buku panduan terkait bagaimana memulihkan pariwisata pada saat COVID-19 ini. Jadi buku itu tidak hanya bicara tentang protokol kesehatannya, tetapi buku itu berbicara tentang protokol destinasi. Jadi ketika pariwisata lagi sedang terpuruk di satu destinasi, bagaimana strategi pemulihannya, saya berusaha rumuskan di buku ini. Nah, muncullah buku protokol destinasi yang saya susun praktis tidak sampai 1 bulan. Itu seperti Allah membantu saya. Betul-betul ketika pandemi ini memang betul-betul ketika pandemi, nggak ada apa-apa aja, betul ketika pandemi. Saya susun, saya racik, saya semuanya. Nanti bisa dilihat jelas di sini. Lalu, alhamdulillah, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, buku ini diterbitkan oleh penerbit paling besar di Indonesia. Paling bergengsi. Paling bergengsi di Indonesia gitu. Yang boleh didapatkan di toko-toko Gramedia misalnya. Oh, berarti ini sudah tersebar, Pak? Sudah tersebar, Pak. Sudah tersebar di Gramedia. Ini launchingnya persis tanggal 15 September 2020, persis bersamaan dengan ulang tahun saya. Okay. Ya, dan itu dia direncanakan. Dan yang melaunchingnya itu adalah Bang Sandiaga Uno dan Pak Sapta Nirwandar pada saat itu. Nah, ini buku merupakan buku yang saya tawarkan sebagai solusi, sebagai referensi bagi semua kita, bukan saja pelaku industri pariwisata, tetapi juga sebagai masyarakat secara luas, pelaku-pelaku Pokdarwis, desa wisata, dan segala macam, bisa membaca. Harus membaca ini. Harus baca buku ini, insya Allah ya. Ya, jadi artinya apa? Di buku ini pun nanti bisa dilihat rekomendasi-rekomendasi dari siapa saja, ya kan? Alhamdulillah, kata pengantarnya dari Bang Sandi. Ada tokoh-tokoh besar di sini. Ada tokoh-tokoh besar yang ada di sini. Ya? Terutama tokoh-tokoh pariwisata. Ya, mulai dari profesor sampai menteri sampai ya orang-orang yang selama ini berkontribusi besar terhadap pengembangan pariwisata bukan saja Indonesia tapi dunia. Ya. Penting bagi Anda untuk pelaku-pelaku pariwisata ataupun pemerintah membaca buku ini. Saya pikir sangat penting karena saya merasa bahwa buku ini merupakan karena saya meraciknya itu dengan referensi-referensi kuat. Oke. Yaitu UNWTO salah satunya, United Nations World Tourism Organization. Jadi lembaga pariwisata dunia yang saya bungkus dia menjadi strategi siap pakai. Nah, strategi siap pakai bagi pemulihan pariwisata. Jadi harus ya? Ya. Ini harus didistribusikan. Harus distribusikan. Ide-ide ini. Ya. Oke, Bang, itu tentang buku Abang. Ya. Saya tidak ingin kupas lebih banyak, tapi paling tidak isi-isinya sudah kita dapat. Ya. Biar pemirsa juga bisa penasaran dan mencari itu buku untuk membacanya. Betul. Bang, sekarang kita tahu pariwisata kita seperti yang kita sampaikan di era COVID-19 ini, tetapi juga ada gelaran-gelaran wisata internasional yang akan dilakukan di daerah kita. Ya. 2021 tentu kita tahu semua yang sekarang menjadi concern tidak hanya kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga di tingkat nasional kaitan dengan pelaksanaan MotoGP di kawasan KEK Mandalika Resort. Bagaimana Abang melihat persiapan kita dan apa saja yang perlu kita lakukan sehingga gelaran MotoGP ini tidak hanya menjadi pesta segelintir orang, tetapi juga menjadi pesta bagi semua masyarakat kita di Indonesia, terlebih kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi gini, Dek. Saya ingin di acara ini saya ingin mengatakan bahwa MotoGP nggak bisa dianggap main-main. MotoGP itu itu akan menghadirkan, estimasinya adalah 300.000 wisatawan. Oke. 300.000 wisatawan, prediksinya itu ada 4 hari. 50.000 hari pertama, 50.000 hari kedua, 100.000 hari ketiga, 100.000 hari keempat. Ya. 300.000 itu, Dek. Kota Mataram itu 250.000 banyaknya. Numplek 300.000. Bayangin aja. Nyale saja sudah macet di sana. Ini jangan main-main. Ya. MotoGP itu adalah taruhan. Bukan hanya nama besar, bukan hanya daerah, tapi nama besar Indonesia di mata dunia. Ada 272 juta pasang mata yang minimal akan menonton MotoGP dari TV.
Nggak main-main. Di seluruh dunia. Jadi kalau sampai ini berdampak negatif, ini akan mencoreng muka kita. Ini pertaruhan kredibilitas sekaligus citra kita. Ya. Once kita gagal, berat untuk recovery, untuk mendapatkan trust itu. Dan perlu diingat, negara sudah mengeluarkan biaya banyak terkait hal ini. Triliunan. Infrastruktur mencapai hampir 20 triliun. 18 triliun lebih. Belum lagi bicara risk fee yang diberikan oleh negara ini kepada Dorna sebagai penyelenggara, pemegang license. Itu hampir 1 triliun. Ini akan ada 10 tahun ke depan. Jadi, negara sudah mengeluarkan banyak hal ini. Nah, kita berharap MotoGP ini merupakan bagian spirit kita sama-sama. Momentum kebangkitan pariwisata bukan hanya di Lombok Tengah, bukan hanya di NTB, tapi di Indonesia. Nggak main-main. Ya, ITDC harus bisa menjadi motor penggerak, menyatukan, menyinergikan semua komponen masyarakat ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, provinsi kabupaten, sampai di level desa harus sama-sama nih mengawal ini. Jadi inklusivitas daripada MotoGP ini diperlukan. Diperlukan untuk apa? Untuk menjaga hal-hal tadi. PHRI itu mengatakan, PHRI NTB itu mengatakan bahwa kabar kita maksimal hanya 20.000. Mau kita bawa kemana yang 280.000? Ya, 280.000. Anggap saja sudah setengahnya. 150.000 dah. Masih kurangnya masih banyak. Nah, kurangnya masih banyak ini harus diatasi sama-sama. Nah, strategi jitunya salah satunya adalah sinergi. Berdayakan desa wisata. Tumbuhkan homestay. Libatkan penduduk. Pokdarwis satukan. Ini bukan bicara ego sektoral. Nggak bisa lagi. Ya, di kondisi COVID yang serba tidak menentu ini, melawan COVID, menyukseskan MotoGP, kita harus sama-sama duduk, kita harus sama-sama menjadikan ini momentum kita, ya. Quick win-nya. Nih, sekalian saya bicara quick win-nya. Jadi kalau kita jangan bicara normatif, saya nggak biasa bicara normatif ya. 1. Segera bentuk di sana, di ITDC, tim. Tim apa? Tim monitoring. Apa yang menjadi hal-hal yang sana, langsung dieksekusi di sana. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, taruh timnya di sini, monitoring di sini. Ini sudah dilakukan atau belum nih, Bang? Walau alam. Menurut sejauh ini belum ada. Belum ada. Ya, baru dari sana doang. Tidak ada satu sekretariat khusus yang merupakan gabungan semua komponen. Ada perwakilan Kementerian Pariwisata, ya, ada ITDC. perwakilan dari ITDC, ada perwakilan daripada Pemprov, kabupaten, terus pelaku pariwisata, ya, tim-tim yang ada semua segala macam, ya, untuk membicarakan apa? Agar chemistry daripada MotoGP ini benar-benar bisa ada di dalam tubuh kita semuanya gitu. Oke. Itu satu. Yang kedua, kita ajak tuh kepala desa. Kita masih kekurangan berapa kamar? Let's say 200.000 kamar. Meskipun sudah ditalung-galangi oleh mau menggunakan kapal pesiar juga. Anggap sudah kapal pesiar, anggap 10 kapal pesiar. 1 kapal pesiar anggap 5.000 kamar misalnya. 5.000 kali 10 baru 50.000 kamar. Masih ada sisa lagi lebih banyak. Maksud saya, kepala desa dengan Pokdarwisnya ajak kerjasama. Apa kerjasamanya? Jadikan mereka tim untuk menjadi room provider. Ngerti maksud saya? Room provider itu adalah penyedia kamar. Ya. Membangun, memaksimalkan, mengoptimalisasi, mendatabase kamar-kamar yang ada di desanya yang dianggap layak untuk ditawarkan kepada wisatawan yang mau datang ke Bali. Caranya gimana? Bikinlah platform digitalnya. Atau bekerja sama dengan platform OTA yang sudah ada. Bisa Traveloka, bisa Airbnb, bisa apapun itu namanya. Difasilitasi. Dan itu bisa, Bang? Oh, bisa sekali, bisa sekali. Bayangkan saja sekarang, kalau saya misalnya, ya, ini saya juga tawaran kepada, ini sebenarnya bukannya dilakukan oleh pemerintah, oleh Mas juga bisa sebagai swasta. Saya nih punya koneksi di 10 desa. Saya datangi desa-desa itu. Saya minta kawan-kawan yang ada di sana, Pokdarwis yang ada di sana, tolong dong kasih saya database 100 kamar per desa. 100 kamar per desa
ya, dipilih, difoto yang baik, desa A, desa B, desa C, desa D, 100, 100, 100, kali 10, 1000 kamar. 1000 kamar ada di dalam database kita organize, lalu kita tawarkan database ini kepada wisatawan secara digital. Oke. Dengan platform apapun. Bayangkan, kalau kita harga satu kamar saja misalnya 100.000, 100.000 kali 1000. Kalau bicara satu malam. Kalau bicara 4 malam. Kalau bicara 4 malam, kalau bicara 1 bulan. Karena mereka nggak mungkin persiapannya cuma sebentar, Pak. Ya. Mereka butuh 6 bulan untuk persiapan, segala macamnya. Itu baru persiapan. Persiapan, nanti ada tesnya, ada segala macamnya. Belum ketika acaranya Belum ketika acaranya. Ini baru bicara dari kamar. Yang kedua, siap-siap jadi travel planner. Mereka datang kemari bukan hanya bicara di saat nonton. Kita tawarkan sama mereka apa paket-paket perjalanan yang ada. Paket wisatanya. Iya, paket-paket wisata yang ada. Itu ditawarkan oleh kita sebagai swasta misalnya. Oleh yang punya kamar misalnya. Oleh kepala desa yang ada di situ misalnya. Bisa dibayangkan impact-nya. Berapa devisa yang bisa dihadirkan oleh MotoGP kalau memang kita sama-sama ingin. Inilah yang kadang-kadang menurut saya sering kita lupakan. Kita melihat terlalu jauh padahal potensi yang ada di daerah itu begitu besar. Jadi permasalahan kamar itu bisa diselesaikan dengan cara menjadikan desa-desa yang ada di seluruh Pulau Lombok ini menjadi bagian daripada penyedia kamar-kamar tradisional yang bersih tentunya, yang sehat tentunya, lalu digabungkan menjadi tourism database yang ditawarkan kepada OTA, online travel agent yang ada. Dan insya Allah, karena demand-nya begitu besar, ini pasti cepat laku. Dan menurut prediksi saya, kalau ini dikelola secara serius, tidak sampai menunggu 2021, dan tidak sampai menunggu Oktober 2021 misalnya, atau Desember 2021, itu kamar sudah terjual, karena sudah pasti ada yang datang. Iya. Gitu. Itu kira-kira contoh konkret. Dan kita tidak perlu ribut lagi soal kekurangan kamar hotel. Ya, kekurangan kamar. Ya, ini solusi ini baru saya publish dengan TV 9 aja ini sekarang. Ya, jadi ini peluang bisnis maksud saya. Oke. Ini adalah contoh strategi yang saya tawarkan kepada semua kawan-kawan pelaku pariwisata di daerah untuk mulai sekarang berlomba-lomba melihat peluang ini sebagai peluang bisnis yang ujung-ujungnya juga memberdayakan masyarakat. Pelaku pariwisata kita sudah mulai melirik ini atau bagaimana, Bang? Saya tidak tahu, mungkin ada yang sudah, tetapi mungkin masih belum serius gitu. Artinya karena kan kita tahu sendiri bahwa hal-hal seperti ini memang membutuhkan kerja keras. Okay. Ya, membutuhkan kerja kerasnya apa? Ya harus turun sendiri, harus ngatur, harus mencari mengumpulkan data-data terkait kamar itu, dan itu membutuhkan kerja keras. Kerja keras. Arti itu yang perlu dipersiapkan oleh tidak hanya pemerintah, tetapi kita semua begitu pelaku wisata untuk menjemput ataupun kehadiran daripada MotoGP ini. Betul. Nah, saya ingin di segmen berikutnya, Bang, saya ingin banyak berbicara tentang bagaimana sebenarnya konsep pariwisata NTB ini ke depan. Ya. Kita mau bicara tidak hanya di COVID saja, tetapi tentu badai pasti berlalu. Ya, COVID ini pasti berlalu, dan kita harapkan setelah itu apa yang dilakukan oleh NTB. Ya. Seperti yang tadi juga kita sudah singgung bahwa pariwisata halal nyaris sudah tidak terdengar lagi. Kira-kira ke depan pemerintah konsepnya seperti apa nih, kita ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu, sehingga tentu sektor pariwisata ini memberikan efek yang begitu besar bagi masyarakat kita. Kita akan cari spot-spot lain juga ini, Pak. Iya. Baik, ini saya jawab langsung berarti ya. Oke, baik.